Singo Barong ya. Looknya kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam buku perkrisan, kalau Singo Barong look 5 ini cukup kita sebut dengan nama Singo Barong. Tapi kalau nanti Singo Barongnya ada 7, looknya 7, looknya 9, looknya 11, kita tinggal tambahkan Singo Barong look 7, look 9, look 11. Nah, kalau looknya 5 cukup dengan dapur Singo Barong. Nah, ini ditangguhkan di era Majapahit. Sangat sepuh sekali. Sangat sepuh sekali. Wajar di sogoannya ini sudah bolong ya. Ini faktor usia karena sudah terjadi korosi. Mengemut emas, nanti akan kita babar. Nah, selamat sore, masih di channel Panji Utomo Tosan Aji di sore hari yang cerah ya, tepatnya di lokasi pantai Parangtritis. Kita akan membabar dan juga akan menunjukkan sebuah bilah pusaka yang sejatinya pusaka ini ditangguhkan atau dibuat pada tahun 1293 Masehi. Tentunya ditangguhkan di era Majapahit. Wow. Sebuah era yang betul-betul sepuh, di mana yang kita ketahui bersama, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar yang betul-betul menguasai Nusantara. Nah, di tahun 1293 Masehi itulah pusaka ini dibuat. Ditangguhkan di era Kerajaan Majapahit. Baik, sebelum masuk ke sana, Panji Utomo Tosan Aji berada di Parangtritis. Jadi kalau siapapun yang ingin mau jalan-jalan atau melihat pantai yang ombaknya betul-betul dahsyat ya, main-main datang ke Parangtritis, dan juga di sebelahnya ada Parangkusumo. Tentunya kedua tempat ini sangat cocok dan juga betul-betul ramai dikunjungi sama orang untuk melakukan olah roso ataupun berspiritual. Nah, terkait tema yang dimana pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu sebuah tema yang betul-betul sangat diperlukan di dalam hal kepemimpinan.
Jadi tema ini akan kita angkat, yang dimana tema ini sangat dibutuhkan di dalam hal untuk seorang pemimpin. Gambarannya seperti itu. Nah, temanya adalah kewibawaan dan juga menuju kepemimpinan yang sangat-sangat disegani. Wah, temanya betul-betul jos ini. Tentunya pusaka yang jos juga. Karena di setiap tema itu pasti akan kita hubungkan dengan pusaka yang sinkronnya sama. Jadi biar temanya tidak lompat-lompat kemana-mana. Oke, baiklah. Pada saat-saat ini memang sangat diinginkan sebuah faktor, yaitu tentang kewibawaan, karismatik, dan juga sebuah unsur segan dalam arti orang segan terhadap kita karena adanya dorongan sebuah aura yang berwibawa, karismatik. Tentunya sangat dibutuhkan oleh para pemimpin. Nah, kenapa sih sangat dibutuhkan? Ya, jawabannya ya gampang. Karena sejatinya pemimpin itu satu, memang poin pentingnya adalah faktor kewibawaan. Apa jadinya seorang pemimpin yang tidak punya sama sekali kewibawaan? Wah, saya rasa sih sembrono, nggak bakalan bisa terjadi sebuah alur kehidupan ataupun organisasi yang mumpuni. Nah, di dalam pusaka inilah sebuah doa dan harapan yang empuk dulu buat menghembuskan ataupun menyisipkan sebuah doa yang sejatinya memang untuk faktor full kewibawaan dan juga bisa disegani, karismatiknya sangat tinggi. Nanti akan kita lolos pusakanya. Dan kenapa pusaka ini sudah ada di tangan channel Panju Tomo Tosan Aji? Tentunya ada sesuatu yang unik. Nanti akan kita lihat uniknya di mana. Nah, tentunya juga adanya sebuah pamor. Nanti pamornya kita lihat sama-sama ya. Pamornya itu betul-betul tentunya untuk kesejahteraan juga. Jadi seorang pemimpin yang insya Allah bisa membawa semuanya menuju kesejahteraan bersama. Nah, ada yang uniknya lagi nanti kalau saya lolos, tentunya bikin penasaran gitu loh. Ini dengan sandangan khas dari Surakarta, dengan sandangannya iras ya, tidak ada sambungan. Ini betul-betul cantik, berwibawa sekali menurut saya. Ini cocok, memang sudah pas untuk dikoleksi. Nah, kita lolos saja pusakanya. Tentunya pusaka yang betul-betul penuh nilai sejarah, penuh dengan sebuah harapan dan doa. Semoga tuannya betul-betul mempunyai rasa untuk memimpin dengan bijaksana dan penuh dengan kewibawaan, tentunya di dalam pusaka ini. Baik ya, kita lolos pusakanya. Ditangguhkan di era Majapahit. Jadi ciri-ciri khas Majapahit itu sangat gampang, tantingannya juga ringan. Tentunya dalam hal ringannya itu sudah melalui proses tempa lipat yang betul-betul sudah ribuan kali ditempa sehingga menyajikan atau menghasilkan besi yang sangat-sangat mumpuni.
kita lolos ya pusakanya ya. Wah, ternyata pusakanya ini berdapur Singobarong. Singobarong ya. Looknya kita lihat, Lim. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam buku perkrisan, kalau Singobarong look 5 ini cukup kita sebut dengan nama Singobarong. Tapi kalau nanti Singobarongnya ada 7, looknya 7, looknya 9, looknya 11, kita tinggal tambahkan Singobarong look 7, look 9, look 11. Nah, kalau looknya 5 cukup dengan dapur Singobarong. Nah, ini ditangguhkan di era Majapahit. Sangat sepuh sekali. Sangat sepuh sekali. Wajar di sogoannya ini sudah bolong ya. Ini faktor usia karena sudah terjadi korosi. Mengemut emas, nanti akan kita babar. Nah, ciri-ciri dari dapur Singobarong itu adanya sogoan rangkap atau sogoan 2. Gandiknya ini reliefnya relief singa, dan juga adanya gerenengan, dan juga ini ori sekali ya gambarannya. Ini ori. Nah, di dalam era Majapahit lalu, dapur pusaka ini dipergunakan oleh sebatas, dalam arti sekelas, senopatinya, dan juga betul-betul bukan kategori untuk sembarangan mendapatkan pusaka Singobarong ini, karena ini untuk panglima, untuk Singobarong. Lalu Singobarongnya ini mengemut emas. Jadi singa itu sebagai simbol, adalah sebagai penguasa atau penguasa di segala macam. Kalau singa, hewan singa itu penguasa rimba ya. Jadi semoga tuan pemegang ini menjadi penguasa yang betul-betul disegani, itu gambarannya. Nah, lalu ini adanya mut-mutan ya. Ada mut-mutannya, ini ori emas. Kenapa? Agar arahan atau ucapan dari pemimpin ini yang keluar itu adalah ucapan yang sebuah filosofinya. Kenapa pakai mut-mutan itu? Agar tuan pemiliknya ini segala macam prakata yang keluarnya itu tentunya betul-betul dipikirkan, tidak sembrono, tidak menyakiti orang. Jadi filosofinya seperti itu. Nah, di sini look 5 tentunya untuk kewibawaan. Jadi gandiknya ini ada gandiknya singo, dapurnya Singobarong ditambah look 5. Look 5 ini sejatinya untuk kewibawaan, power untuk kewibawaan. Jadi bagi Anda ataupun siapapun yang ingin memiliki full power kewibawaan, tentunya harus mengacu ke looknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di dalam filosofi keris, look 5 adalah untuk power kewibawaan. Nah, lalu sebuah pusaka ini di mana uniknya, ternyata ini kalau kita balik, kalau ini dari sisi samping, kalau kita kedepankan kamera, mohon maaf kalau ngeblur ya, nanti bisa kita zoom sama-sama. Kalau kita balik seperti ini, sisi tajamnya di depan, ini akan nampak yaitu adanya sinandi. Bisa diperhatikan, saya akan dekatkan. Jadi kalau nanti di depan kan, ini nanti akan adanya sinandi. Sinandi ya, sinandi gambarannya.
Semoga bisa dilihat dengan jelas. Dan juga uniknya itu betul-betul adanya Luksinandi, di mana Luksinandi ini yang liuk-liuk ini tidak sembarangan, ataupun betul-betul sebuah password bahwasanya adanya kode rahasia sendiri pada era Kerajaan Majapahit dulu. Dengan adanya Luksinandi ini, entah terkait tentang apapun itu, adanya kode rahasia. Nah, namun secara filosofi Luksinandi itu mengajarkan kita, tuannya, agar segala sesuatunya itu mohon disembunyikan, baik itu kepandaian, kepintaran, kekayaan, ataupun terkait kemampuan lebihnya kita, itu harus kita tutupi gambarannya. Ini Singobarong Luk 5, namun kalau di dalam perkerisan cukup Singobarong saja. Ada Luk 7, penyebutannya Singobarong Luk 7, tapi kalau Luknya 5 cukup Singobarong. Ditangguhkan di era Majapahit. Sangat sepuh sekali, besinya sangat pulen sekali, tantingannya sangat ringan. Namun ringannya di sini tersimpan sebuah kekuatan doa yang betul-betul full power untuk kewibawaan dan juga bisa disegani oleh siapapun. Memang dapur Singobarong ini ditujukan memang khusus untuk seseorang yang ingin memiliki pancaran aura kewibawaan, yang ingin menambah pamor kewibawaan dan juga karismatiknya ini adanya di dapur Singobarong ini. Apalagi dengan ditambah adanya Luksinandi, ditambah untuk memperkuat sebuah kekuatan yang tersembunyi di balik tuahnya dari dapur Singobarong ini. Semoga bisa dilihat detail ya Luksinandinya. Dan ini masuk kategori ori, otentik, sepuh, wingit dapur Singobarong. Jadi ini sudah bisa saya selamatkan ya dalam galerinya Panji Utomo Tosan Aji yang masuk kategori dapur langka dan juga unik, adanya Luksinandi. Oke, nah tetap kita harus jaga sebuah mahakarya yang betul-betul sangat istimewa ini sampai kapanpun, karena sebagai adab dan juga pemuliaan terhadap leluhurnya kita. Tetaplah berpusaka, tetaplah merunduk. Yang meninggi itu hanya harapan dan doa. Rahayu untuk Anda semua, khususnya para pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada. Wassalam.